Jangan biarkan rasuah rambah desa. Kepala desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik. Untuk melihat sejauh mana pemerintah mengurus rakyatnya, kita tidak perlu repot-repot terbang ke ibu kota. Cukup datang ke kantor desa dan rasakan sendiri seberapa cepat urusan warga terlayani oleh kepala desa dan perangkatnya. Kepala desa ialah representasi langsung dari pemerintah dalam kehidupan sehari-hari warganya. Mereka adalah garda terdepan dalam membangun kepercayaan publik, menghadirkan kesejahteraan, dan menggerakkan demokrasi dalam wujud yang paling konkret. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, Kepala Desa merupakan pejabat pemerintah desa yang berwenang, bertugas, dan berkewajiban menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, ketika urusan administrasi warga lambat tertangani, kebutuhan penduduk desa tidak tuntas terpenuhi, atau soal anggaran yang tidak dikelola secara transparan, publik bisa datang lantang mengatakan pemerintah tidak becus kerja. Wajar bagi rakyat untuk mengatakan pelayanan yang buruk di tingkat desa adalah bukti pemerintah gagal hadir secara nyata. Tidak perlu analisis rumit apalagi berbelit-belit. Ibarat toko, jika etalasenya kotor, bagaimana masyarakat akan percaya keseluruhan toko dikelola secara benar? Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin luluh lantak manakala tersiar kabar 20 kepala desa terkena operasi tangkap tangan atau OTT. Mereka berasal dari Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Ada pula camat dan staf camat yang terjaring OTT. Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus atau Aspitsus Kejati Sumatera Selatan, Adriansyah, mengatakan OTT dilakukan ketika para kepala desa mengikuti forum di kantor camat pada Kamis 25 Juni lalu yang digelar untuk membahas APBDes. Dalam OTT itu, penyidik menemukan barang bukti berupa uang tunai 65 juta rupiah yang diduga hasil patungan seluruh kades yang diperoleh dari anggaran dana desa. Dana ini diduga dipersiapkan untuk diserahkan kepada aparat penegak hukum atau APH. Dugaan tersebut sampai sekarang masih didalami penyidik Kejati Sumatera Selatan. Publik bertanya-tanya, apakah kepala desa mengumpulkan uang damai karena tidak ingin kejahatan mereka diproses oleh APH? Ataukah kepala desa terpaksa patungan karena ada APH yang memeras mereka? Dua kemungkinan itu sama-sama buruk dan menghancurkan kepercayaan masyarakat. Sejauh ini, penyidik sudah menetapkan N, Ketua Forum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Abdesi Pagar Gunung, serta JS, Bendahara Abdesi Pagar Gunung sebagai tersangka. Publik berharap Kejati membongkar kejahatan kedua tersangka. Pemerintah pusat dan daerah pun harus memetik hikmah. Bukan tidak mungkin peristiwa di Pagar Gunung, berjarak 249 km dari Palembang, ibu kota Sumatera Selatan, terjadi di wilayah lain di Indonesia. Jangan karena peristiwa hukumnya jauh dari Jakarta lantas dianggap sepele. Kita harus katakan bahwa wajah pusat langsung terlihat dari desa. Praktek lancung kepala desa tidak saja meruntuhkan wibawa pemerintah desa, tetapi juga merobohkan marwah negara. Persoalan ini harus dianggap sangat serius, dibenahi, dan jangan sampai terulang praktek rasuah merambah desa. Negara tidak boleh tutup mata ketika kewibawaannya justru dilukai dari level yang paling dasar. Kantor desa yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah pondasi negara kuat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.